Ya, kembali lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Kita bakal ngebahas soal Piala Dunia 2006. Meskipun saat ini tayang, Piala Dunia udah beres. Udah beres. Ya, Argentina kalah. Kita sudah menyaksikan Messi mengangkat trofi. Padahal nggak tahu nih. Karena saat kita syuting ini masih perempat final. Perempat final. Ya. Betul. Nah, karena itu kita akan ngebahas soal Piala Dunia 2006, Kak. Oke. Jadi setelah mampir ke Asia, Piala Dunia itu memutuskan untuk kembali ke Eropa. Jerman kemudian terpilih sebagai tuan rumah ajang 4 tahunan tersebut. Sama seperti sebelumnya, Piala Dunia kali ini juga mengalami beberapa modifikasi. Kayak beat ya. Suka dimodif. bukan ada tie look gitu-gitu, Kak. Ada bannya yang kecil banget. Supra X juga bisa tuh dimodif. Memantes maneh ya. Nah, yang paling penting adalah penghapusan sistem golden goal dan mengembalikan ke sistem lama, yaitu 30 menit perpanjangan waktu saja. Kenapa golden goal dihapus? Karena lebih enak golden leaf. Bukan dong. Golden leaf toko kue di depan. Toko kue, bukan. Nah, tidak hanya itu, negara tuan rumah kini mendapatkan kehormatan untuk menggelar pertandingan pembuka. Jadi yang pertandingan pembuka Piala Dunia pasti tuan rumah. Tuan rumah. Nah, tidak seperti sebelumnya ketika juara bertahan menjadi negara pertama yang bertanding dalam partai pertama. Jadi kalau sebelumnya tuh yang bertanding pertama yang juara. Yang juara harusnya bertahan. Brazil nih, tapi karena ini diubah jadi Jerman. Jadi Jerman yang mulai pertama ya. Nah, turnamen kali ini penuh dengan beberapa negara baru. Negara tradisional Afrika macam Kamerun dan Nigeria tidak lolos putaran final. Sedih ya, Lika. Mereka diwakili negara debutan. Seperti Angola, Ghana, Togo, Pantai Gading, Pantai Batu Hiu. Bukan dong. Pantai Gading ini bukan pantai, namanya Gading. Ini negara. Nah, Australia untuk pertama kalinya sejak 1974 kembali tampil di Piala Dunia. Sementara Yugoslavia kembali hadir dengan nama baru, yaitu Serbia dan Montenegro. Aduh, akhirnya saya paham kenapa kan ditulis. Aduh, nah ini ada juga yang paling terkenal dari 2006 ini adalah Piala Dunia terkeras yang pernah terjadi. Nah, entah apa yang terjadi dalam pikiran para pemain, namun Piala Dunia 2006 adalah turnamen terkeras yang pernah terjadi sepanjang sejarah Piala Dunia. Karena tim pesertanya kan Burger Kill. Bukan soal musik cadas dong, bukan. Nah, waktu itu sejak kartu kuning dan kartu merah digunakan pada 1974, inilah Piala Dunia dengan jumlah kartu terbanyak. Tercatat ada 345 kartu kuning dan 28 kartu merah keluar dari saku wasit. Jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan 4 tahun sebelumnya, yaitu 270 kartu kuning dan 17 kartu merah. Hampir 2 kali lipatnya. Kondisinya biasanya cuma 10 kartu keluarga. Bukan dong. Agak lelet. Kecamatannya agak lelet gitu. Kenapa jadi Disney Capil ini? Nah, dari 28 kartu merah yang dikeluarkan, setengah di antaranya tersebar untuk 7 negara, yaitu Kroasia, Republik Cezka, Italia, Belanda, Portugal, Serbia, Monte, dan Amerika Serikat. Masing-masing dari mereka memiliki 2 kartu merah dan 2 kartu member geria. Itu kalau belanja jadi nggak usah ditanya lagi. Saya bosan banget, Kak. Tiap ke geria pasti ada kartu anggotanya, ada membernya. Itu kan emang udah regulasi harus nanya kayak. Ini kayak member ini Freemason. Ada membernya nggak? Kamu belanja. Bahkan 2 milik Amerika Serikat ini mereka dapatkan hanya dalam 1 laga. Waktu melawan Italia aja. Nah, emang ada cerita juga brutal di Nuremberg dan kekonyolan Graham Paul. Apa yang terjadi pada laga USM melawan Italia ini tidak apa-apanya dengan kejadian yang terjadi di Nuremberg. Sebenarnya. Pertandingan 16 besar yang mempertemukan Portugal melawan Belanda yang seharusnya menjadi pertunjukan 2 negara dengan permainan indah waktu itu justru berubah menjadi pertarungan paling kotor sepanjang sejarah Piala Dunia. Ini 2 negara yang telah menjajah kita. Portugis dan Belanda. Benar. Cuma mungkin banyak orang yang belum tahu kalau Portugis sama Inggris tuh pernah ngejajah Indonesia juga. Nah, pertandingan ini dimenangkan oleh Portugal dengan skor 1-0 melalui gol Maniche. Ini orang Ambon pasti. Bukan Ambon Maniche dong, ini Maniche. Tapi skor pertandingan saat itu tertutupi dengan rekor 16 kartu kuning dan 4 kartu merah yang keluar dari saku wasit Valentin Ivanov. Dia pasti lahirnya waktu pas 14 Februari ya. Ivanov soalnya, bukan Ivades. Valentin dong. Ya, saya kira Novembernya goblok. Nah, laga sejak awal sudah berlangsung keras. Cristiano Ronaldo bahkan dibuat menangis oleh tackle brutal pemain Chelsea, Khalid Bolahros. Cristiano Ronaldo dulu bisa nangis juga ya? Iya dong.
Nah, jumlah 16 kartu kuning tadi terbagi menjadi 9 untuk Portugal dan 7 bagi Belanda. Sementara Kostinya, Deco, Giovanni Van Bronckhorst dan Halis Bouralus menjadi pemain yang diusir si Ivanov. Yang menarik setelah mendapat kartu merah, baik Deco, Van Bronckhorst dan si Bouralus justru duduk bersama di tribun penonton. Jadi ya yang ada di lapangan terjadi yang begitu keluar mereka aja baik karena biasa aja. Sebelum Ivanov, aksi yang lebih nyeleneh sempat dilakukan wasit kenamaan Inggris, yaitu Graham Poll. Selain berfungsi melembutkan makanan, ternyata dia juga bisa jadi wasit. Bukan dong Graham dong, ini Gigi dong. Nah, dia menjadi 1 dari 14 wasit yang dipulangkan FIFA, Kak. Karena keputusan anehnya, memberi 3 kartu kuning kepada Josip Šimunić. 3 ya? Kejadian tersebut muncul pada laga terakhir grup F yang mempertemukan Kroasia melawan Australia. Betul. Nah, pada menit ke-61 nih, Šimunić ini mendapat kartu kuning. Kartu kuning kedua didapat Šimunić ini pada menit 90 dan seharusnya ya sudah dikeluarkan karena ya 2 kali ya, terus jadi kartu merah. Akan tetapi baik Paul, para pemain hingga perangkat pertandingan tidak ada yang menyadari kejanggalan tersebut. Betul. Jadi ketika melihat sudah dibunyikan, Paul ini memberi kartu kuning ketiga sekaligus kartu merah untuk Šimunić. Jadi ya abis kartu kedua itu dia main aja biasa aja. Iya, aneh banget. Kayaknya dia tuh ditakuti sama pemerintah Indonesia deh. Kenapa? Wah. Itu ditap ya. Itu agak susah ya. Reputasi Paul pun hancur. Ia yang datang ke Jerman sebagai wasit terbaik Inggris justru berubah menjadi salah satu wasit terburuk di dunia. Karena bayangin Kak, 3 kartu kuning. Iya, aneh sih itu. 10 hari sebelum final Piala Dunia 2006 digelar, Paul pun memutuskan pensiun dari dunia wasit. Dan ini kalau Alika lihat di YouTube ya, si Šimunić waktu dikasih kartu kuning kedua, dia tuh udah kayak tahu gitu. Dia kartu merah cuma nggak jadi ya. Šimunićnya juga salah ini sebenarnya ketika dia harusnya dia bilang aja, oh ya udah aku keluar aja. Enggak, tapi dia lanjut. Bocah. Ini yang terakhir apa? Ada juga cerita tentang Calciopoli yang melahirkan juara dunia. Ya, karena kita udah tahu pemenangnya Italia ya. Nah, sebulan sebelum Piala Dunia dimulai, sepak bola Italia diguncang skandal yang memalukan. 5 kesebelasan Serie A yaitu Juventus, AC Milan, Lazio, Fiorentina dan Reggina terbukti melakukan tindakan pengaturan skor. Ini kasus pertama ya di kalangan penggemar Serie A. Skandal yang disebut Calciopoli ini disebut-sebut lebih parah dari apa yang pernah terjadi 24 tahun sebelumnya. Yaitu Toto Nero. Nah, kesebelasan yang menjadi terhukum ya yang 5 tadi itu mendapat beberapa ganjaran kayak pengurangan poin yang bikin posisi mereka tuh di liga melorot beberapa tingkat. Yang paling parah tuh tentu buat Juve ya, karena kan dia harus terdegradasi ke Serie B dan merelakan 2 gelar Scudetto mereka dicabut. Kalau nggak salah 2005-2006 ya kalau nggak salah ya itu dicabut. Skandal ini sekaligus mencoreng wajah Azzurri yang pada Piala Dunia 2006 membawa 13 pemain dari 4 klub yang terhukum tersebut. Nah, akan tetapi ini si Calciopoli justru tidak membuat Italia tampil lesu di Jerman. Sebaliknya mereka tampil sangat konsisten. Jadi waktu itu pelatihnya Marcello Lippi dibekali 23 pemain yang saling melengkapi satu sama lain. Dan mampu membawa mereka melangkah hingga menjadi juara dunia. Mereka meraih gelar keempatnya dengan cara serupa waktu Piala Dunia 1982 kalau masih ingat. Yang saat itu juga mereka ada skandal pengaturan skor. Spesial dalam turnamen kali ini, Italia menjadi juara dengan mencetak 12 gol yang dibuat oleh 10 pemain berbeda. Iya, ini yang saling melengkapi tadi. Ya. Nah, ini juga ada cerita di finalnya yang tentu saja terkenal. Betul sekali. Tragisnya karir Zinedine Zidane. Bintang Real Madrid waktu itu Zinedine Zidane menegaskan kalau Piala Dunia 2006 akan menjadi ajang terakhirnya di dunia sepak bola. Karena fokus nyanyi. Bukan dong, Zidane. Jadi itu belum lahir dia kayak 2006 dulu. Nah, waktu itu emang mau pensiun Zidane ini. Ya, ia bertekad untuk memberikan Prancis gelar juara dunia layaknya 8 tahun silam. Ya, tahun 1998. Ya. Prancis ini melaju hingga partai puncak karena memang permainan Zidane yang bagus, terutama di fase gugur saat mengalahkan Spanyol, Brasil, dan juga Portugal. Lawan berat. Zidane pun mencetak gol pertama untuk Prancis yang tendangan penalti itu ya, pada babak final sebelum disamakan oleh Marco Materazzi. Betul. Nah, akan tetapi karir Zidane harus berakhir pada menit 110, babak perpanjangan waktu. Wasit Horacio Elizondo mendapatkan sinyal dari wasit keempat yaitu Luis Medina Cantalejo. Kalau ada insiden yang melebatkan dia ingus dong. Cantalejo. Orang Sunda dong ya Bang. Kalau ada insiden yang melebatkan Zidane dan Materazzi. Jadi wasitnya sebenarnya nggak tahu ya. Dia ngecek ke wasit keempat waktu itu dan waktu itu kan belum ada VAR, jadi kita nggak tahu tuh. Nah, setelah berdiskusi si Elizondo ini kemudian berlari dan sambil memberikan kartu merah kepada Zidane. Ya. Setelah melihat rekaman video, diketahui Zidane ini menanduk dadanya Materazzi sampai ada bunyinya buk. Antara ditanduk sama kena sepatu bot ya.
Nah, Zizou pun hanya melangkah gontai sembari berjalan melewati trofi Piala Dunia yang bisa saja ia raih jika tidak diusir oleh Eli Eboy. Elizondo. Elizondo. Nah, selepas pertandingan Zidane ini mengatakan kalau ia menanduk Materazzi dikarenakan ucapan si Materazzi yang berjuluk Matrix yang STB dong. Matrix STB ya lagi banyak dicari. Banyak dicari. Yang melecehkan ibu dan saudara perempuannya. Jadi ya kita nggak pernah tahu kejadian yang sebenarnya, tapi kata Zidane Materazzi ini melecehkan ibu dan adik perempuannya. Nah, sementara Materazzi merasa kalau ia tidak pernah menghina keluarga Zidane. Sampai sekarang bahkan tidak mengaku. Terus siapa yang ngomong? Benar, apa Zidane salah mendengar? Kan kita nggak pernah. Alika lebih percaya Zidane atau percaya Materazzi? Saya lebih percaya Tuhan sih. Tapi mungkin ini akan biasanya kayak gini akan terluka beberapa tahun kemudian. Misalnya ya Materazzi udah tua, mungkin dia baru ngaku kali ya. Karena kalau saya lihat waktu itu, karena saya penggemar Prancis kan, Zidane ini pakai baju Argentina. Ya juga dikontrolnya gitu. Waktu itu saya menjadi karena ya tadi Italia kan lagi kena skandal dan saya lagi suka permainan Zidane. Iya, gitu. Dan ini gaya rambut Gregory Copet. Iya, enggak ini Gregory Copet gitu kan. Petit. Daniel Petit. Jadi waktu itu emang tidak mungkin dia lagi penghujung karir terus pertandingan waktu yang mana krusial kan penalti, tiba-tiba marah gitu untuk menanduk tuh kalau penyebabnya bukan abal-abal mah menurut saya ecek-ecek mah enggak. Dan itu sebenarnya kalau misalkan tahu mau di kartu merah mending disiksa aja nggak sih Materazzi-nya? Iya, tanggung aja sekalian gitu. Kayaknya emang lagi kesambet setan kayaknya udah kebawa emosi gitu. Dan ini tuh foto, Alika pernah lihat nggak sih foto Zidane waktu ngelewatin trofi Piala Dunia? Oh iya, itu sedih banget. Itu kan suka dibandingin sama Messi di 2014. Juga. Kalau Zidane waktu ngelewatin trofi Piala Dunia dia nggak peduli aja gitu. Sementara kalau Messi itu pas ngelewatin trofi Piala Dunia kayak pengen gitu. Kalau Zidane karena kan udah beres semuanya gitu ya, udah dapet trofi Euro, trofi Piala Dunia juga. Itu tadi ya kayak bahasan kita sama Piala Dunia 2006 yang pasti mungkin banyak dari kalian yang ikut nonton juga atau bahkan jadi Piala Dunia pertamanya. Iya, kebanyakan pasti kalau orang Indonesia tuh 2006 tuh salah satu yang pertama mereka tonton dengan full gitu. Menarik banget kan bahasan kita di episode kali ini. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Yang jam 7. Tonton dong. Iya, tonton. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tegakkan kebenaran. Jangan terprovokasi. Hidup buruh. Hidup Zidane. Kenapa jadi keburu?